Okay, everybody, welcome back with me again. RX Crew in here. 3, 2, 1. Sekarang kami bikin vlognya, sorry kalau kemalaman. Tapi hari ini emang cuma bisanya keluarnya malam. Lagi-lagi ditemani sama Panji dan sama Putra lagi. Mereka lagi di depan, lagi cari kerumunan. Sekarang subscribe anjay. Numpang promosi. Ayo yang mau add Facebooknya Putra apa Putra? Putra. Gratis Gua mau orangnya nggak alay, nama gua. Cepet the first ya. Enggak, nama gua nama Dina Saputra, men. Gua mau orangnya nggak alay, men. Panji in the house. Sekarang bakal gua tunjukin dulu gimana sih tampilannya Kota Bukit Tinggi kalau malam sih. Sekarang gua lagi ada di salah satu monumen yang benar-benar bikin orang kalau ditanya Sumatera Barat taunya apa? Pasti ini nih. Nah, sekarang gua sama si Panji dan Putra tuh Big lagi Band-nya Indonesia. Panji dan Putra sekarang lagi ada di Jam Kadang. Nah, sekarang lagi rame. Ada orang bikin apa nih? Oh iya, DJ, asik. Oke, sekarang bakal gua tunjukin apa yang bisa gua lihat sekarang di depan gua, oke? Nah, nih. Nah, ya Jam Kadangnya nggak nampak anjing. Jam Kadangnya nggak nampak. Nah, sekarang gua lagi ada di pusat Kota Bukit Tinggi, sekaligus tempat wisatanya Kota Bukit Tinggi. Nah, itu gua. Di Jam Kadang, terus lihat. Oh, ada nampak mah. Oh iya, cikin. Panjangin dulu. Wih. Nah, sekarang Where we go now? woi, Jam Kadang malam-malam dingin. Kira juga namanya malam. Jam Kadang malam-malam dingin. Lu pikir gak dingin? Sedikit informasi, kalau mau malam-malam ke Jam Kadang mending bawa jaket. Men. Keren apa nih? Tengah jari. Oh kan, katakan dong J. Keren. Tengah jari. Keren. Oke, baik again. Apa sih yang dilakukan oleh warga Bukit Tinggi kalau malam hari, malam mingguan kayak gini? Kalau buat yang jomblo mau ngapain aja selain pacaran? Kita di sini punya perform jalanan. Oh iya. Jadi sekarang kita vlognya mau ngapain? Serius. Jadi kan ini serius. Jadi sekarang gua mau wawancara salah satu YouTubers yang sama-sama amatiran lah sama kayak gua. Tapi dia banyak mengenal lah tentang Bukit Tinggi gitu. Jadi sekarang karena kami lagi ada di Jam Kadang, gua mau tanya-tanya dulu lah sama si siapa namanya? Mas Panji Pragiwaksono. Itu kembaran gua. Oh. Jadi mau cerita, Nama. tolong ceritain sejarahnya Jam Kadang ini gimana sih? Aja nih. Ceritanya, Gua curug. Wah, udah. ceritain lah sejarahnya Jam Kadang nih, awalnya emang kayak gini atau gimana? Awalnya emang kayak gini, tapi atapnya aja yang atapnya dulu kayak kubah masjid gitu. Bentar, kita lihat atapnya gimana sih bentuknya? Apa dari sini anjing? Panji. Tuh ya. Tuh. Apa? Nampak hitam, men. Kayak Hitam, anjing. rumah Kadang gitu. Jadi gimana bisa berubah dan berubahnya seperti apa sih? Ya awalnya kan Jam Kadang kan yang buat suruhan dari Ratu Belanda. Oh, Ratu Belanda. Elizabeth itu Inggris. Elizabeth itu Inggris, men. Ya. Itu Britania Raya. Ini Netherlands. Tetangga. Oh. Oh, United Kingdom. Oke. Jadi dari ceritanya dari si Ratu Belanda minta bikin Jam Kadang. Jam Kadang gitu. Kayak bikin Bukan Jam Kadang. Bukan jam besar yang ada di itu di Sumbar gitu. Oh. Nah, jadi awalnya tidak gonjong ini, terus kayak masjid gitu.
ubah masjid gitu. Di Jadi atasnya ada yang punya. masa-masa Belanda masih ada di Indonesia, ya 350 tahun ada di sini. Kami nggak tahu awalnya dari tahun berapa, tapi ya yang jelas 350 aja. Nah, tapi yang kadang nggak umurnya nggak sampai 350. Di pas pertengahan lah. Nah, terus datangnya Jepang diubah lagi. Jadi Ya kayak musola. atap orang Jepang gitu. Oh, kayak atap kastil Jepang. Kayak atap di Jepang gitu. Terus Ya cuma 3,5 tahun ditukar lagi. tukar lagi. Di masa kemerdekaan ditukar ya. Jadi gini. Sampai sekarang. Nah, ada nggak hal unik selain itu? Hal unik selain atapnya yang ditukar-tukar dan tanya kadang Bisa dilihat itu angka Romawi, tapi angka 4-nya 142. Sorry nggak kelihatan. typo. Typo buatnya gitu, typo. Oh, mungkin jadi gitu dari kan. tahun dulu udah typo orang. Dari dulu memang udah ada typo rasanya gitu kan. Nomor 4 Romawi aja satu gini. Satu V. Pokoknya gitu nah. Oh, satu B. Padahal yang di jam kadang 42 satu. Oh. Terus ada lagi selain atap dan si typo itu, ada lagi nggak? Menarik. Mesinnya masih manual. Mesin manual. Manual ya. Saya tahu dari Mas Putra. Mas Putra si Satu. kameramen. Sekali seminggu itu putar lagi mesinnya. Oh, diputar. Biar gerak gitu. Menurut gua dulu jamnya nggak apa juga. Sekarang jam berapa sih, Bang? Jam 10.05. Ya aja. 10.10. Jadi waktu malam tahun baru kemarin lebih cepat 5 menit. Oh iya. Lebih cepat 5 menit. Terus kabar-kabarnya nih, jam gadang itu dibikin nggak pakai semen. Itu gua belum tahu intisarinya sih. Nah, biar gue ceritain lah dikit. Gua kan orang Minang juga nih. Walaupun Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD dari Minang. Nah, Oke, fix it out back to normal. nah. Oke, gue lanjutin tadi pembahasannya. Tadi ada pertanyaan yang nggak dijawab sama si Panji, Uska. Oke, balik lagi ke gua. Kasihan si putranya. Balik lagi ke gua. Buat si, lihat dulu jam gadangnya nih. Nah, ini jam gadangnya ini ceritanya awalnya nggak dibikin pakai semen. Jadi dibikinnya itu pakai, Dari dulu belum ada semen. ya soalnya dulu nggak ada semen, jadi dibikinnya dulu pakai putih telur, nggak salah, putih telur ya, Sama kapur. putih telur campur kapur. Nah, itu jadi alat perekat pengganti semen. Kalau sekarang pakai semen orang kan. Nah, efeknya, nah efek dari pemakaian si putih telur dan si kapur ini itu jadi tahan gempa kalau nggak salah. Iya. Ini Pernah retak, tapi kan nggak retak-retak banget gitu, nggak parah-parah banget gitu. Jadi efeknya gitulah, meminimalisir efek dari gempa. Soalnya tahun 2009 ya, 2009 Sumatera Barat pernah digoncang gempa. Silakan cek Google lah. Yang jelas 31 September 30 September 2009 Padang pernah diguncang gempa. Nah, jadi di sana Kita baca itu di sini ya. Hotel Ambacang. Hotel Ambacang runtuh dan sekarang udah dibikin lagi jadi hotel baru lah namanya gitu. Nah, buat apa lagi ya? Buat sekarang buat tren-trennya di sekitaran jam gadang sekarang fungsinya bukan cuma sebagai penunjuk jam doang. Jadi bisa dibilang ini nih kayak tempat kalau orang kehilangan lah ya, kehilangan jejak. Kalau di pasar, karena di sini dekat sama pasar tradisional, jadi kalau kehilangan jejak ya tegak aja lah dekat jam gadang, tahu lah orang tuh. Soalnya di situ juga ada pos keamanannya gitu kan, jadi bisa ngasih tahu lah. Dulu
jam kadang nggak kayak ini. Terus jam kadang pasar. Oh, jadi halaman ini pasar. Alamannya pasar. Itu baru tahu. 90-an lah. Oh, tahun 90-an di sini pernah jadi pasar dan akhirnya dipindahkan. Akhir-akhir tahun 98. awal 2000. Oh, awal 2000. Bilang. Oh, jadi dipindahin gitu ya. Ya, dipindahin. Dipindahin jadi sekarang namanya Pasar Atas. Orang di sini orang kota namanya masyarakat juga atau masyarakat dipindahkan ke arahnya. Betul. Jadi kalau di sini nama pasarnya gampang carinya. Kalau pergi ke pasarnya itu harus ngedaki, itu namanya Pasar Atas. Kalau ke pasarnya itu nggak ada mendakinya, itu Pasar Bawah. Oke. Kalau pasarnya tuh mereng, menurun atau mendaki Semarang lah, pokoknya mereng. Itu namanya pasar lereng ya. Lereng. Lereng. Pakai L, lereng. Nah, masing-masing pasar itu selain ciri khasnya punya tempat tuh, selain posisinya yang kayak gitu, juga ada capek. Nah, coba letakin dulu. Nah, tuh baru santai. Ini santai apa? Jadi, nah tuh, nah ngepost ke muka gua, fokus muka gua, sip. Jadi selain itu ciri khas masing-masing pasarnya juga ada. Kalau pasar bawah itu untuk kebutuhan dapur, ya kan? Di situ orang jual-jualannya tuh kebutuhan dapur lah. Mak-mak tuh kalau mau bikin makanan di situ biasanya beli bahan-bahannya. Kalau pasar atas itu biasanya tempat apa ya pasar atasnya? Kebutuhan seharian. Jadi aksesoris, baju, celana di sini banyaknya. Kalau pasar lereng itu pasar lereng apa? Gasusnya dari pasar atas. Oh, jadi pasar lereng tuh juga ngejual baju dan celana, tapi di sana biasanya lebih murah. Ya. Nah, udah anjing lah. Berarti tadi kampus ya? Ya. Ya kan? Hilang sendiri. Hilang. Kameranya mati. Kan jadi ilfil kan. Jadi nak tahu yang kaki siapa dah. Pasar atas lagi. Enggak, tadi pasar atas sudah gua jelasin yang jelas tadi gua ingatnya. Nah, Sampai pasar lereng kan? sampai pasar lereng tadi kalau nggak salah. Mau jelasin apa ya? Ada pakai bajunya atau kalau mana? Mau? Oh. Ada, karena ya nggak mau. Lama. Anjing, untung kan apa pakai kan? Nah, tuh, jadi beneran ilfil. Ntar lu, gua pendekin. Nah, jam kadang dipakai sama warga Bukit Tinggi. Balik lagi tadi udah gua jelasin itu dianya tempat ngumpul orang-orang kalau kehilangan anggota keluarga. Satu. Kedua, tempat nongkrongnya anak-anak muda biasanya pulang sekolah. Kalau yang bosan gitu, yang bosan capek mau pulang ke rumah males, di sekolah udah kena usir satpam. Nah, biasanya nongkrongnya juga di jam kadang gitu ya, pacaran juga biasanya ke jam kadang banyak. Jadi di sini emang jam kadangnya emang biasanya rame, tapi ramenya itu biasanya siang karena emang aktivitasnya Kota Bukit Tinggi itu nggak selama aktivitasnya di kota-kota lain gitu. Aktivitas Kota Bukit Tinggi ini ramenya itu cuma di malam hari, di siang, dari pagi sampai sore sampai azan maghrib. Nah, Ya kayak zaman-zaman masih yang 90-an lah. ya yang kalau Yang kalau main bola maghrib ya. main bola itu pertandingan habisnya azan maghrib. Iya. Pokoknya di sini biasanya aktivitasnya bakal ramenya itu rata-rata di jam 11 ya, jam 11 pagi ya mulai rame. Jam 11 jam 11-12 lah, jam 11 jam 12-an jam-jam pulang anak sekolah sampai nanti maghrib, azan maghrib. Nah, azan maghrib itu orang udah mulai ansur-ansur untuk pulang lagi, go home. Nah, Pulang ke rumah. di sini apa lagi ya? Bahas tentang jam kadang nih asiknya. Walaupun jam kadang nih cuma jam gitu dong. Hanya orang-orang tertentu yang bisa naik ke atas.
Ya, jam kadang kan ini kan kalau lo bisa lihat nggak sih ada pagar? Tuh, mana sih pagar? Ya nggak nampak ya. Nggak nampak ya udahlah. Terus nggak nampak. Jadi pokoknya di sekitaran Jam Kadang itu sekarang udah dipakein pagar. Dari dulu lagi. Oh, udah dari dulu. Dari tahun berapa tuh? Dari sejak dipindah ke Gonjong atau tahun 2000-an? Sejak tahun 2000-an ya? Tahun ya, masa-masa pasar atasnya masih di sini. Oh, udah sejak masa-masa pasar atasnya masih di sini, belum dipindahin gitu. Itu udah dipakein pagar. Nah, Lumayan nanti di Duapo. di pagar itu, nah untuk yang bisa masuk ke dalam area yang beneran area Jam Kadangnya, itu nggak kayak Monas yang bayar tiket sekian puluh ribu bisa masuk. Nah, kalau di sini Jam Kadangnya itu yang masuknya itu orang-orang tertentu, jadi harus pakai surat izin ya. Ada surat izin ya? Atau gimana sih? Surat masuk? Bisa masuk. Kalau orang yang di bawah Jam Kadangnya ada. Oh, jadi pegawai itu ya? Pegawainya ada. Oh, jadi ada pegawainya gitu. Ada pegawai yang ngurusin Jam Kadang. Nah, cuma si pegawainya doang dan cuma pejabat-pejabat daerah boleh masuk. Kayak wali kota? Di kota boleh niat. Gua pernah naik ke atas. Anjing. Pamer lah, pamer. Nah, pokoknya gitulah. Kalau jadi cuma orang-orang paling asik masalahnya gedung nggak boleh tinggi dari Jam Kadang. Oh iya. Nah, jadi Jam Kadang nih hanya orang-orang tertentu lah yang bisa masuk, orang-orang terpilih. Kiseki no Sedai. Ya. Gua termasuk. Kiseki no Sedai-nya Bukit Tinggi lah yang bisa masuk. Gitu. Dan salah satu peraturan Freakset pernah naik. ya, tapi subscriber nggak nambah gara-gara itu gitu. Jadi salah satu peraturan Kota Bukit Tinggi itu ada peraturannya bilang kalau bangunan di Kota Bukit Tinggi nggak ada mulai dibangun lebih tinggi dari si Jam Kadang. Alasannya Kalau ada yang lebih tinggi dari Jam Kadangnya, Alasannya apa? ikonnya nggak nampak jadinya. Oh, jadi gitu. Jadi kalau gedungnya lebih tinggi dari si Jam Kadangnya itu, nanti malesnya apa ya bahasa depannya? Takutnya. Nggak kelihatan lagi. Oh, takutnya nanti Jam Kadangnya nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan dari jarak jauh gitu. Sedangkan prinsipnya Jam Kadang ini bisa kelihatan seluruh Kota Bukit Tinggi, ya kan? Pesannya gitu. Nah, karena itulah sampai sekarang lah masih pakai peraturan. Sampai sekarang peraturan di Kota Bukit Tinggi itu nggak boleh ada bangunan semewah apapun itu, nggak boleh ada yang lebih tinggi dari Jam Kadang gitu. Nah, Kalau hujat yang apa? kalau mau hujat ya pasti kalau di Bukit Tinggi gitu ya. Emang itu peraturannya. Ya, kalau itu masih oke lah, soalnya banyak masyarakat Bukit Tingginya itu sendiri pun juga setuju. Ya. Tapi ada beberapa peraturan. Anjing. ada beberapa peraturan lah. Ada beberapa peraturan yang si masyarakat Bukit Tingginya banyak yang ngelarang gitu. Yang nggak setuju. Boleh sebutin nggak sih? Apa? Kayak si Edi. Kayak Tertulis. Oh iya. Pokoknya tidak tertulis, men. Peraturan tidak tertulis. Peraturan dia buat sendiri. Peraturan yang dibikin sendiri yang banyak masyarakat Bukit Tinggi nggak setuju. Nah, gua harap dengan gua bikin video ini setidaknya Bukit Tinggi lah gitu. Terserah lah siapa, pokoknya Bukit Tinggi bisa lebih berbenah untuk lebih baik, bikin masyarakatnya lebih nyaman tinggal di Kota Bukit Tinggi. Jadi wisatawan pun juga lebih nyaman datang ke Bukit Tinggi. Karena kalau gua buka naik dikit lah ya Kota Bukit Tinggi boleh. Dikit-dikit aja nggak apa-apa. Kalau Parkir kemahalan. ya itu bang, itu bukan aib. Oh, tuh bukan aja parkir kemahalan. Nah, Parkir kemahalan itu bukan salahnya pemerintahnya, itu tukang parkirnya. gua bilangin, gua perjelas parkir Bukit Tinggi mahal. Di Sub aja mintanya
motor 1000, motor 2000, mobil 3000. Nah, sedangkan yang terjadi di lapangan adalah harga dinaikkan 3 kali lipat oleh si tukang parkirnya sendiri. Jadi mendingan liburan jangan ke Bukit Tinggi. Orang bukitnya juga ngutuk. Iya, karena emang bukan cuma bukan cuma wisatawan yang ngeluh, orang Bukit Tingginya sendiri pun juga ngeluh gitu. Parkir kemahalan di sini. Terus tempat nongkrong nggak ada di sini. Selain Bukit Tinggi, selain Jam Gadang gitu. Di sini nggak ada. Kalau gue taunya di Jakarta itu ada GBK, ada Gelora Bung Karno. Di Bandung kebanyakan ada Taman Film, Taman Jomblo, Taman Manula, sekarang Taman Lansia, terus taman apa sih buat orang yang butuh kebutuhan khusus gitu. Jadi banyak tempat nongkrong gitu. Di sini enggak gitu. Itu kekurangannya. Jadi gua harap buat yang bisa ngubah lah, terserah lah siapa gitu. Ubah lah jadi lebih nyaman gitu. Soalnya Gua bukan citizen, bukan jurnalis. bukan jurnalis gua, tapi emang itu yang terjadi. Ini bukan hasil kerja jurnalis. Dulu pada aku sekarang Getah. bos kayaknya Itu, udah. Nah, baik lagi ke si jam gadangnya sendiri. Baik lagi ke jam gadangnya sendiri. Krik. Masih ngerekam kan itu yang gua takutin ntar kayak tadi lagi. Masih kan? Tinggal berapa menit lagi? Udah berapa menit lagi? Oh, sampai baterai habis. Ini ending lah. Satu hal yang pengen gua kasih tahu tentang jam gadang itu nggak ada. Asik. mungkin karena terlalu bosan. Nggak, jangan, pokoknya buat para yang nonton video gua, Jangan lupa ke Janjang 1000. nah tuh nanti di video berikutnya lah, next video. Nah, sekarang gua mau ending. Promosi ya. Gua mau ending anjing, dari tadi digangguin. Jadi buat para viewers, buat para penonton dimanapun ada berada, thanks udah nonton video gua sampai akhirnya gua ngomong kayak gini. Ngomong ending nih, dari opening tadi sampai sekarang ending. Gua haus aja. Gua asap pipis. Gua pengen pipis. Jadi pokoknya tetap keep kreatif. Nah, positive thinking, keep creative, positive thinking and never give up. Buat bikin masa muda itu lebih baik lah. Masa muda itu masa yang cetar membana. Di masa muda lah lo bisa ngambilin cewek nah. ada kita nggak betul. Emang iya masa muda tuh biasanya. Makanya kalau jelas jelas Pak. Jadi itu. Jadi keep creative, positive thinking. Keep creative, positive thinking and never give up. Untuk bikin bangsa kaum muda Indonesia itu lebih baik. Nah, salam perjuangan sih. Salam Kru X buat semuanya. Don't forget to CLSS. Oh, salam, akhirnya gua ketemu salamnya anjing. CLSS, yo. Comment, like, subscribe, share. CLSS. Ya, CLSS. Komen buat bikin the better next video. Oke, see you, bye Untuk bye. bisa subscribe untuk ketahuan apa aja vlog. Ya, untuk tahu updatean gua, mungkin gua bakal pergi ya putar-putar Minang lah, putar-putar sumber-sumbernya walaupun kecil. Walaupun kayak gitu tapi secara membana gitu. Banyak rahasia yang Kalau belum kalian ada masukan nanti kami bisa ya. kesana. Jadi silakan kritik, Kita explore apa yang kalian ingin. kritik dan saran nanti di describe bakal gua kasih tahu kontak gua. Nggak pakai admin, jadi emang beneran gua yang ngurus, nggak orang lain gitu. Silakan kontak ke situ, silakan yang mau ngasih kritik, saran, endorse, job, proyek, Yang whatever lah. utamanya proyek sih. proyek lah sekarang gitu.
Ya yang biar bisa kita explore apa Ya, yang kalian mau. atau mungkin ada tema video yang mau bikin challenge mungkin, atau Alex bikin video ke situ dong, ke situ dong, ke situ dong. Oke, nanti silakan kirim, lihat di describe. Oke. Nanti bakalan dibuat akses. Ya, oke. See you and GLSS. Silent CLSS.